Hai semuanya, kembali lagi di channel Nonton Film. Seperti biasa, kali ini saya akan kembali merangkum sebuah alur film zombie yang berjudul Apocalypse The Beginning of the End, yang merupakan film Spanyol yang dibintangi oleh Francisco Ortiz dan menceritakan tentang virus zombie di Spanyol yang menghancurkan kehidupan di sana. Penasaran dengan alur ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Awal kisah memperlihatkan sebuah keluarga yang harmonis di mana tokoh utama yang bernama Manel mengunjungi keponakannya sekaligus bertemu dengan sang kakak yang bernama Belen. Dikarenakan sudah terlalu larut malam, membuatnya harus segera kembali ke rumahnya dan ia pun berpamitan dengan sang kakak. Ia bersama dengan istrinya tampak sedikit berdebat mengenai masalah rumah tangga mereka, di mana hal tersebut seharusnya dilakukan atau diselesaikan pada saat mereka tiba di rumah, bukannya di perjalanan pulang yang justru tentu saja fokus berkendara akan terganggu. Dan benar saja, kendaraan mereka hampir tersenggol oleh mobil lain yang bisa saja membahayakan keselamatan mereka. Keduanya pun masih syok dengan kejadian tersebut, namun tiba-tiba sebuah truk melaju cukup kencang yang langsung menabrak mobil mereka dan membuat keduanya tak sadarkan diri. 1 tahun kemudian setelah kecelakaan tersebut, rupanya Julia yang merupakan istri dari Manel meninggal dunia akibat kecelakaan yang mereka alami. Selama 1 tahun itu, Manel masih merasa bersalah dengan apa yang telah menimpa istrinya, serta ia juga masih belum move on dari sang istri tercinta. Sehingga untuk menemani hari-harinya yang sepi, ia ditemani oleh kucingnya yang diberi nama Luculo. Ia pun menjalani kesehariannya seperti biasanya, yang bersamaan dengan itu telah terdengar kabar bahwa di kota tersebut terdapat virus baru yang diberi nama virus TSJ dan mulai menyebar di berbagai lokasi, sehingga Departemen Kesehatan menghimbau untuk tetap berhati-hati sekaligus menutup perbatasan kota agar virus tersebut tidak merambah ke kota lain. Malam harinya ia pun dihubungi oleh sang kakak yaitu Belen yang ingin membicarakan satu hal yang penting mengenai virus yang menyebar di kota. Belen beserta anak dan suaminya akan berangkat malam ini ke Pulau Kanari yang aman dari virus tersebut. Maka dari itu, ia mengajak Manel untuk ikut bersama mereka dan menunggunya di Pulau Kanari. Ia meminta Manel untuk sesegera mungkin meninggalkan kota sebelum pemerintah memperkuat keamanan di berbagai perbatasan. Keesokan harinya, Manel pun secara terpaksa menuruti perintah dari kakaknya dan menuju bandara untuk segera ke Pulau Kanari. Bukan hanya Manel yang berniat meninggalkan kota, namun juga terlihat sejumlah orang yang berkemas dan akan meninggalkan rumah mereka demi menghindari virus yang masih belum diketahui penyebarannya. Sampailah ia di bandara bersama dengan kucingnya dan mengantri bersama dengan orang-orang yang ingin menuju Pulau Kanari. Namun sepertinya pemerintah telah bertindak cepat dengan menutup segala akses penerbangan yang membuat semua orang berada di sana, serta secara terpaksa penerbangan mereka harus dibatalkan dan tentu saja kepanikan semakin terjadi sehingga membuat Manel meninggalkan bandara dan memutuskan untuk kembali ke rumahnya. ¿Cómo que no sabes? Lo sabéis perfectamente. Bersamaan dengan warga lainnya yang kembali ke kediaman masing-masing membuat lalu lintas di jalanan menjadi semakin kacau dan menyebabkan kemacetan yang cukup begitu panjang. Merasa kemacetan tersebut akan berlangsung lama membuatnya memutuskan untuk meninggalkan kendaraannya dan memilih berjalan kaki ke rumahnya. Berjam-jam telah ia tempuh, akhirnya membuat Manel berhasil sampai ke kediamannya. Namun ia terkejut melihat beberapa petugas beserta warga yang mengerumuni rumah yang teridentifikasi virus jenis baru. Kita pun akan melihat bagaimana kondisi orang yang terkena virus tersebut, di mana ia mendapatkan pengamanan yang cukup ketat dikarenakan sikapnya yang cukup brutal dan beringas, sehingga membuat orang-orang yang berada di sana memutuskan untuk segera masuk ke dalam rumah mereka masing-masing. Manel yang tidak tahu harus berbuat apa akhirnya memutuskan untuk tidur dan mengistirahatkan tubuhnya. Keesokan harinya ia pun terbangun oleh suara telepon yang berdering dan merupakan panggilan darurat dari Belen yang menginformasikan bahwa seluruh akses penerbangan telah ditutup oleh pemerintah, sehingga secara terpaksa meminta Manel untuk tetap berada di rumahnya dikarenakan penyebaran virus semakin tak terkontrol. Hal itu pun juga terbukti di saat ia melihat kejadian di sosial media yang memperlihatkan sejumlah orang yang telah terjangkit virus dan membuat mereka menjadi zombie dan menyerang beberapa warga kota. Bersamaan dengan itu, seluruh penduduk warga kota mendapatkan peringatan darurat yang berisi tentang pembatasan akses jaringan dan akan memindahkan warga kota secara bertahap.
serta diharapkan untuk tetap berada di dalam rumah mereka masing-masing. Tentu saja peringatan tersebut membuat siapa saja panik dan mulai mengakibatkan kekacauan. Manel menyaksikan sendiri kekacauan tersebut saat ia mengunjungi pusat perbelanjaan yang kini orang-orang bebas mengambil barang apapun dan justru saling berebutan demi kepentingan masing-masing dan tidak memperdulikan satu sama lainnya. Kini yang terpenting adalah mencari sumber makanan sebanyak-banyaknya selama pemerintah masih sibuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Manel juga secara terpaksa melakukan tindakan yang sama demi bertahan hidup dengan makanan seadanya. Ia juga menyaksikan langsung zombie yang mengejar salah satu warga dan membuatnya mengetahui bagaimana virus itu menyebar melalui orang-orang yang terkena gigitan zombie. Ia pun kembali ke rumahnya dan mulai membuat pagar pelindung di area pagar untuk mencegah para zombie memasuki pekarangannya. Melihat begitu banyaknya serangan zombie, membuat pemerintah juga bertindak cepat mengevakuasi warga kota yang masih selamat dan meminta warga untuk tetap di rumah mereka masing-masing dan menunggu petugas menjemput mereka. Bersamaan dengan itu, ia pun mendapatkan pesan dari Belen untuk tidak menaiki bus evakuasi. Itu dikarenakan bisa saja di dalam bus terdapat penumpang yang telah terjangkit virus dan dapat membahayakan warga kota lainnya. Tak berapa lama kemudian, para petugas evakuasi mendatangi kediaman Manel, namun ia berpura-pura seakan-akan Manel telah pergi dan rumah tersebut telah kosong. Sehingga membuat para petugas terkecoh dan memutuskan untuk meninggalkan lokasi dan menuju rumah lainnya untuk mengevakuasi warga yang masih tersisa. Singkat cerita, 2 minggu kemudian kota tersebut benar-benar sepi dari penghuninya dan menjadi kota mati. Manel yang telah kehabisan stok makanan pun memutuskan untuk mencari bahan makanan yang meski ia tahu bahwa resiko berada di luar sana akan bertemu dengan para zombie. Dengan peralatan seadanya, ia pun mulai memasuki rumah satu persatu untuk mencari bahan makanan sekaligus berhati-hati terhadap zombie yang bisa saja muncul dan menyerangnya. Sampailah ia di sebuah rumah yang ternyata masih dihuni oleh pemiliknya dan melakukan hal yang sama seperti Manel, yaitu tidak ikut ke dalam mobil evakuasi dan memilih sembunyi di dalam rumahnya. Ia bernama Gabriela, nenek tua yang berkursi roda dan merupakan tetangga komplek perumahan Manel yang sering melihatnya berkeliaran dengan kucingnya. Permasalahan keduanya pun sama, yaitu kehabisan stok makanan. Namun untungnya Gabriela merupakan tetangga yang kesehariannya memperhatikan kegiatan warga-warga sekitar. Selama ini ia tinggal di sana sehingga mereka pun bekerja sama dalam mencari makanan, di mana Gabriela sebagai mata dan Manel sebagai tangan dan kaki yang akan berjalan mencari makanan. 5 hijos, los Rosales. La estoy llamando mi salvación. Gabriela, voy a entrar. Akhirnya keduanya pun dapat merasakan makanan enak lagi berkat stok yang ditemukan Manel untuk beberapa hari ke depannya. Mereka pun saling bertukar cerita mengenai keseharian mereka sebelum virus zombie menyerang kota. Gabriela pun menanyakan istri dari Manel yang sudah lama tidak terlihat. Manel pun mengatakan bahwa istrinya itu telah meninggal dan menunjukkan foto-foto bersama mereka sewaktu masih liburan di luar negeri. Manel pun kembali ke rumahnya untuk beristirahat, kembali melaporkan aktivitas sehari-harinya kepada Belen meski ia tahu bahwa jaringan internet telah terputus. Sebelum beranjak tidur, Gabriela pun menghubungi Manel melalui walkie-talkie dan meminta Manel untuk mendengarkan radio dikarenakan ada informasi penting yang bisa saja menjadi jalan keluar bagi keduanya. Manel pun melakukan apa yang diminta dan menemukan frekuensi yang dicari, mana dari radio tersebut seseorang mengirimkan informasi bahwa bagi siapa saja yang masih selamat agar kiranya berkumpul di sebuah muara yang di sana terdapat kelompok penyintas yang juga masih selamat dari virus zombie. Mendengar hal itu membuat Manel bersemangat untuk ke sana dan akan membawa Gabriela bersamanya sehingga keduanya pun sepakat untuk berangkat pada keesokan harinya. Hari yang ditunggu pun tiba di mana Manel telah bersiap berangkat dan menghubungi Gabriela untuk bersiap karena sebentar lagi ia akan ke sana.
Tak mendengar jawaban darinya membuat Manel khawatir, yang saat itu juga segera ke kediaman Gabriela untuk memeriksa dan memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Ia pun masuk dan mencarinya, namun sangat disayangkan terdapat sebuah surat yang mensyaratkan bahwa ia tidak dapat ikut bersama dengan Manel, dan Gabriela pun ditemukan dalam keadaan meninggal di tempat tidurnya. Di hari itu juga ia pun meninggalkan kota dan menuju arah muara seperti yang diinformasikan radio semalam. Dengan membawa kucingnya, ia pun menelusuri kota dan melewati jalanan yang kosong melompong, menandakan kini hanya dirinya seorang di kota itu. Segala akses jalan tampaknya telah ditutup sehingga Manel harus memutar lebih jauh lagi jika ingin segera sampai ke muara itu. Ia pun mengambil jalan pintas dengan memasuki jalur hutan yang jarang dilewati oleh siapapun, dan justru jalan sepi tersebut yang diambilnya itu merupakan sebuah kesalahan besar yang nyatanya satu persatu zombie mulai muncul dan mulai menyerangnya. Secara cepat ia pun menghindari para zombie dan langsung menuju ke muara tempat berkumpulnya para penyintas. Namun setibanya di sana, betapa sangat disayangkannya virus tersebut telah menyebar dan membuat orang-orang yang diharapkannya mampu menyelamatkannya justru berubah menjadi zombie dan menyerangnya. Lúculo. Dikarenakan motornya tak dapat dinyalakan, membuatnya secara terpaksa harus menyelusuri hutan dengan begitu banyaknya zombie yang mengejar. Pada akhirnya ia pun berhasil keluar dari hutan dan menuju sebuah dermaga yang jika beruntung ia akan mendapatkan sebuah kapal yang nantinya akan digunakan keluar menyeberangi pulau dan menuju Kanari, tempat orang-orang selamat dari virus zombie tersebut. Dengan begitu banyaknya zombie yang mengejar, ia pun mengunci gerbang terakhir dan membuatnya kini para zombie tak dapat lagi mengejarnya. Namun sejauh mata memandang tak ada satu kapal pun yang tersisa, sehingga ia harus mencari cara lain agar dapat segera ke Pulau Kanari. Ia pun berkeliling di area sekitar dan menemukan beberapa perlengkapan yang bisa saja membantunya dalam perjalanan. Ia juga menemukan sebuah mini-boat yang akhirnya ia gunakan menuju Pulau Canaris, serta ia tetap mengirimkan kabar ke saudarinya meski sinyal masih terputus. Berpuluh-puluh mil telah ia lalui membuat bahan bakar kendaraannya habis, sehingga kini Manel tidak tahu harus berbuat apa lagi karena saat ini ia terdampar di tengah lautan yang entah di mana itu. Namun tak berapa lama kemudian ia melihat sorot lampu kapal yang membuatnya saat itu juga meminta bantuan dan berharap salah satu awak kapal tersebut melihatnya. Kapal tersebut pun mulai mendekati dan melihat isyarat dari Manel. Rupanya ia bertemu dengan para perompak yang tentu saja saat ini Manel belum mengetahui identitas mereka. Namun bagi Manel yang terpenting dapat selamat dulu dari lautan bebas, dan ia pun dibawa menuju sebuah kapal besar yang merupakan markas bagi para perompak. Setibanya di kapal itu, ia pun bertemu dengan kapten kapal dan bawahannya yang merupakan orang Rusia yang tak paham dengan bahasa Spanyol. Namun salah seorang dari mereka yang bernama Victor cukup fasih dalam bahasa Spanyol sehingga ia menjadi pembicara bagi sang kapten dan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Manel, dari mana ia berasal dan apa pekerjaannya. Setelah menanyakan beberapa pertanyaan, ia pun membawa Manel ke tempat peristirahatan dan mengatakan bahwa besok mereka akan membutuhkan bantuan darinya untuk mencari bahan makanan. Ia pun tidur dan beristirahat dari petualangan panjangnya, namun tiba-tiba ia terbangun mendengarkan suara dari luar kapal dan penasaran dengan apa yang terjadi. Ia pun melihat penyintas lainnya yang juga meminta pertolongan ke kapal yang ditumpanginya. Pada keesokan harinya ia pun mencoba menanyakan kepada Victor mengenai orang-orang yang ia lihat semalam. Namun Victor mengatakan bahwa semalam tak ada orang yang datang ke kapal mereka. Merasa ada yang janggal membuat Manel mencari tahu sendiri kemana orang-orang semalam yang seharusnya bertemu dengan mereka karena juga telah diselamatkan. Ia pun menemui Victor dan mengatakan bahwa sebenarnya ia tahu kemana orang-orang itu disekap dan Victor juga salah satu tawanan mereka. Ia mengajak Victor untuk kabur dari sana dan mengajaknya bekerja sama menuju sebuah rumah sakit yang di sana terdapat helikopter yang dapat menyelamatkan mereka. Namun Victor menolak hal tersebut.
Mendapatkan penolakan dari Victor tentu saja tidak membuat Manel menyerah begitu saja, di mana ia berniat kabur malam ini juga dan membebaskan tahanan yang disandera. Ia pun secara hati-hati menuruni lantai bawah dan mendengarkan suara samar-samar dari orang-orang yang disekap di sana. Ia yang tidak tega dengan perbudakan dan penyekapan akhirnya membebaskan para tahanan yang berasal dari negara lain. Namun dikarenakan mengira Manel bagian dari perampok tersebut, membuat para tahanan itu membuat kegaduhan yang tentu saja memancing penjaga mulai mendatangi mereka dan mengetahui Manel yang telah membebaskan mereka dan mencoba untuk kabur dari sana. Namun untungnya Victor datang dan mencoba untuk menenangkan situasi tersebut, yang pada akhirnya Victor membantu Manel kabur dari para perompak. Espero que sea verdad lo del helicóptero. Keduanya pun berhasil sampai ke tempat tujuan, di mana mereka langsung mencari kendaraan yang bisa mereka gunakan untuk menuju ke sebuah rumah sakit yang menurut Manel terdapat helikopter yang dapat mereka gunakan untuk ke Pulau Kanari. Namun sebelum itu Manel harus segera mengeluarkan peluru yang bersarang di lengan Victor akibat tembakan yang mengenai Victor saat kabur. Singkat cerita, mereka pun telah berhasil sampai ke rumah sakit, namun ternyata helikopter yang berada di sana telah menghilang entah kemana dan membuat perjalanan mereka sia-sia. Serta tak berapa lama kemudian, mereka mendapatkan serangan tiba-tiba dari zombie yang menghadang mereka. Tidak ingin hidupnya berakhir di sana, Manel pun berjuang sekuat tenaga dan menembaki zombie tersebut yang justru membuat zombie lainnya berdatangan akibat suara tembakan tersebut. Ia pun memapa Victor masuk ke rumah sakit itu dan berharap jika tidak ada zombie yang ada di sana. Ia pun membaringkan Victor di sebuah ruangan dan mencari peralatan yang bisa ia gunakan untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di bahu Victor, meski ia sendiri tidak tahu bagaimana cara mengeluarkan peluru tersebut. Hal yang utama yang perlu ia lakukan adalah mencari peralatan bedah dan mulai menyusuri setiap sudut ruangan. Di sela-sela ia mencari peralatan dan obat-obatan, terdengar samar-samar suara anak kecil yang sedang bermain entah di mana lokasinya, yang membuat Manel mengikuti sumber suara tersebut yang bisa saja terdapat orang-orang yang selamat dan tentunya tidak menutup kemungkinan dapat segera menolong Victor. Semakin ia mengikuti sumber suara tersebut, semakin jelas suara yang ia dengarkan dan sadar bahwa itu bukanlah sebuah ilusi semata. Di tengah pencariannya tersebut, ia menemukan zombie di sana dan mulai mengendap-endap agar tidak menimbulkan suara yang dapat membuat zombie menyerangnya. Ia yang mendengar suara anak-anak yang sedang bermain mulai berbisik dan meminta pertolongan kepada mereka, namun tanpa diduga-duga para zombie mengetahui keberadaan dari Manel. Hola, por favor, aquí. Hola. Ia pun dibantu oleh salah satu perawat di rumah sakit tersebut yang bernama Lucia. Mereka juga dibawa ke tempat yang lebih aman dari para zombie dan bertemu dengan anak-anak yang ia dengar di koridor ruangan, serta kepala perawat di tempat tersebut sekaligus akan menolong Victor mengeluarkan peluru di dalam tubuhnya. Beberapa menit kemudian akhirnya Victor dapat diselamatkan dan Manel berterima kasih atas pertolongan mereka serta menceritakan maksud dari kedatangan mereka ke rumah sakit untuk mencari helikopter, namun nyatanya telah terlambat. Mendengar hal itu membuat Lucia mengajak Manel ke sebuah tempat yang ternyata helikopter tersebut berada di belakang rumah sakit, namun tidak mudah untuk ke sana. Itu dikarenakan jumlah zombie yang cukup banyak dan tak adanya senjata yang bisa mereka gunakan untuk memusnahkan zombie-zombie tersebut. Singkat cerita, akhirnya Manel mendapatkan pesan video dari Belen yang cukup membuat hatinya bahagia sekaligus sedih. Itu dikarenakan jika saja virus zombie tidak menyebar, bisa saja dirinya saat ini sudah berkumpul dengan keluarganya itu dan menjalani kehidupannya secara normal. Namun tiba-tiba terdengar suara tembakan dari luar rumah sakit yang membuat Manel segera memeriksa apa yang terjadi. Ia pun mengenali orang-orang tersebut yang ternyata bawahan dari bos perompak yang ingin menjarah tempat-tempat terbengkalai. Menyadari bahaya yang akan mereka hadapi, membuat Manel segera menginstruksikan bahwa mereka harus segera meninggalkan tempat tersebut dikarenakan para perompak telah sampai di tempat mereka dan harus segera ke helikopter belum mereka menemukannya terlebih dahulu.
Untuk keluar dari sana secara terpaksa harus melewati terowongan yang dipenuhi dengan asap, namun tidak ada jalan lain selain melewatinya. Julia yang lebih tahu tempat itu pun menuntun mereka menuju ujung terowongan yang menghubungkannya dengan pintu belakang rumah sakit. Setelah sampai di pintu tersebut, Julia pun membuka pintunya yang secara mengejutkan terdapat zombie yang langsung menyerang kepala perawat sehingga sangat disayangkan tak lama lagi ia akan menjadi zombie. Berhasil menyingkirkan satu zombie membuat sang kepala perawat meminta yang lainnya untuk meninggalkannya sendirian dan melanjutkan perjalanan tanpa dirinya. Ia tidak ingin menjadi ancaman bagi yang lainnya sehingga ia memutuskan untuk kembali ke ruang perawatan dan mengucapkan perpisahan yang terakhir kalinya. Mereka pun melanjutkan perjalanannya namun harus tetap berhati-hati dikarenakan tempat yang mereka lalui saat ini dipenuhi dengan zombie yang dapat menyerang mereka kapan saja. Manel pun mulai meminta yang lainnya untuk menuju pintu keluar secara bergantian sementara dirinya yang akan mengawasi para zombie agar mereka dapat keluar tanpa menimbulkan suara. Semuanya terlihat lancar-lancar saja namun dikarenakan salah satu anak melihat ibunya menjadi zombie membuat situasi semakin menegangkan dan saat zombie-zombie yang lainnya menyadari kehadiran manusia dan langsung berbondong-bondong menyerang mereka. Manel dan anak itu pun masuk ke tempat yang aman serta ternyata zombie-zombie yang menyerang mereka ditembaki oleh kawanan perompak yang tidak tahu bahwa para zombie sedang mengejar sesuatu. Namun berkat serangan tersebut membuat Manel dapat selamat dan bergabung dengan yang lainnya. Sampailah di akhir perjuangan mereka yang hanya tinggal melalui pintu tersebut, maka mereka akan dapat segera ke helikopter. Namun yang menjadi masalah adalah di luar sana terdapat sekumpulan zombie yang apabila mereka keluar tanpa menyingkirkan zombie-zombie tersebut, maka semuanya akan berakhir sia-sia. Manel pun menemukan cara untuk keluar dari sana meski memiliki resiko yang cukup besar. Ia pun membuat penghalang dari troli belanjaan yang digabungkan sehingga mereka dapat berjalan sambil mengawasi daerah sekitar. Beberapa meter lagi mereka akan segera sampai, namun tiba-tiba para zombie mendengar suara yang mereka timbulkan sehingga para zombie pun langsung mencoba untuk menyerang mereka. Mereka pun terdorong sampai ke pintu masuk helikopter dan membuat anak-anak serta Victor berhasil memasuki helikopternya. Manel yang dibantu oleh Lucia mencoba untuk kembali mengunci gerbang pintu masuk agar mereka dapat selamat dan segera meninggalkan tempat tersebut. Namun lagi-lagi mereka kembali mendapatkan kesulitan saat mesin helikopternya sulit untuk dihidupkan karena lama tak digunakan. Berpacu dengan waktu, mereka harus segera keluar dari sana sebelum para zombie mulai berdatangan. Manel yang akan menyingkirkan zombie-zombie tersebut, sementara Victor yang akan tetap mencoba menghidupkan helikopternya. Namun tak berapa lama kemudian muncullah pemimpin para perompak beserta anak buahnya yang menembaki zombie-zombie yang menghalangi mereka dan tentu saja juga menginginkan helikopter tersebut, serta mengancam akan menembaki siapa saja yang menghalangi jalannya. Melihat tak ada jalan lain membuat Manel secara terpaksa membuka gerbang tersebut agar para zombie menyerang para perompak yang ada. Pada akhirnya Manel dan yang lainnya pun selamat dari kejaran para zombie dan memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan mereka menuju Pulau Kanari yang bebas dari virus zombie. Perjalanan mereka tentu saja masih belum berakhir, di mana di tengah perjalanan menuju Pulau Kanari, Manel mendapatkan telepon dari Belen yang berada di Pulau Kanari mengatakan untuk tidak datang ke sana, yang kemungkinan terburuknya adalah Pulau Kanari juga telah terserang virus zombie. Itu terbukti saat pesawat tempur melewati helikopter mereka yang kemungkinannya bertujuan untuk menghancurkan Pulau Kanari, dan film pun selesai. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah sesungguhnya perjuangan tidak akan mengkhianati hasil, dan bagi siapapun yang bersungguh-sungguh maka akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Dan seperti biasa, inilah beberapa komentar yang akan saya bacakan mengenai channel ini. Yang pertama dari Avai ya Dex. Semangat terus bang bikin kontennya. Ya terima kasih atas semangatnya. Terima kasih juga sudah komentar. Yang kedua dari Imaria. Bukan pertama tapi penonton setia. Mantap Imaria. Yang selanjutnya dari Alusius Santuy. Bagus sekali bang, tetap semangat. Ya terima kasih juga sudah komen. Yang selanjutnya dari Sang Pencari.
Mantap bang, banyakin film zombie. Ya oke. Oke, terima kasih sudah komen. Kalau film zombie ya mungkin ada banyak dan ya harus ditonton dulu sih. Dan harus ditonton dulu sih sebelum dirangkum. Tapi ya terima kasih atas komentarnya. Selanjutnya dari Ujang31. Terima kasih, di akhir film sudah dibacakan komentar kita ya. Sama-sama Ujang. Dan ya mungkin itu beberapa komentar yang bisa saya bacakan. Dan terima kasih sudah komentar. Dan sampai jumpa di alur film selanjutnya. Adios.